Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajaa, syarah daripada kitab Safinatun Najah. Kita telah sampai kepada rukun iman yang pertama. Ahaduha, salah satu daripada 6 rukun iman yang pertama adalah antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Bi an ta'taqida, dengan engkau meyakini ala tafsir secara rinci. Annallaha ta'ala, bahasanya Allah ta'ala itu mawjudun. Allah ini adalah zat yang wujud. Qadimun, maha dahulu. Baqin, maha kekal. Mukhalifun lil hawadith, berbeda dengan seluruh makhluk. Mustaghnin an kulli syai', Allah tidak butuh dari segala sesuatu. Wahidun, Allah maha tunggal. Qadirun, maha berkuasa. Muridun, Allah maha berkehendak. Alimun, Allah maha mengetahui. Hayyun, Allah maha hidup. Sami'un, Allah maha mendengar. Basirun, maha melihat. Mutakallimun, Allah maha berfirman. Nah, ini keyakinan ini harus diyakini secara tafsil. Adapun keyakinan secara global adalah wa'alal ijmal, adapun keyakinan secara global adalah anna lillahi kamalatin la tatanaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kesempurnaan-kesempurnaan yang tiada batasnya. Jadi kesempurnaan Allah ini tiada batasannya. Dan ini wujud, qadim, bakin, mukhalifun lil hawadith, mustaghnin an kulli syai'. Ini adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah. Nah, kebalikan daripada sifat-sifat ini adalah sifat mustahil bagi Allah. Wajib bagi Allah ini wujud. Mustahil bagi Allah tidak wujud. Wajib bagi Allah mukhalifun lil hawadith, berbeda dengan seluruh makhluk. Mustahil bagi Allah sama dengan makhluk. Wajib bagi Allah mustaghnin an kulli syai', tidak butuh kepada segala sesuatu. Mustahil bagi Allah butuh kepada sesuatu. Jadi wujud, qadim, baq ini semuanya adalah sifat wajib bagi Allah. Sedangkan kebalikan daripada sifat ini adalah sifat mustahil bagi Allah. Kemudian wa'lam, ketahuilah, annal mawjudati, bahwasannya segala sesuatu yang wujud, bin nisbati ay bin nazari, jika dipandang, lil istighna, pada sisi ketidakbutuhannya sesuatu yang wujud tadi, tidak butuh anil mahal, pada tempat, wal mukhassis, dan tidak butuh kepada mukhassis. Makna mukhassis adalah al-mujid, yaitu zat yang mewujudkan. Wa adamihi, jadi dhamir adamihi, hinya di sini kembali kepada istighna, sehingga
kalau ditampakkan adalah adamil istighna. Dan makna daripada adamil istighna itu maknanya adalah butuh. Sehingga kalau diterjemahkan secara keseluruhan adalah bahwasannya segala sesuatu yang wujud jika dipandang pada sisi ketidakbutuhannya dia pada tempat dan tidak butuhnya dia pada zat yang mewujudkan, dan jika dipandang pada sisi butuhnya sesuatu yang wujud tadi pada tempat dan butuhnya sesuatu yang wujud tadi pada zat yang mewujudkan, itu ada 4. Sedikit saya beri penjelasan. Jadi istaghna, yastaghni, istighna itu maknanya adalah tidak butuh. Istaghna, yastaghni, istighna itu maknanya tidak butuh. Isim fa'ilnya mustaghnin. Di atas tadi dikatakan Allah ini adalah mustaghnin an kulli syai'. Allah adalah zat yang tidak butuh terhadap segala sesuatu. Jadi istaghna yastaghni. Yastaghni ini maknanya adalah tidak butuh. Akan tetapi kalau diberi lam, la yastaghni, tidak butuh, maknanya adalah kebalikannya, yaitu butuh. Seperti kalimat adamil istighna, ini diartikan adalah tidak butuh. Nah, akan tapi maknanya yang benar adalah adamil istighna adalah butuh. Jadi diulangi, bahwasannya segala sesuatu yang wujud jika dipandang pada sisi ketidakbutuhannya pada tempat dan tidak butuh pada zat yang mewujudkan, dan jika dipandang pada sisi butuhnya sesuatu yang wujud tadi pada tempat dan butuhnya sesuatu yang wujud tadi pada zat yang mewujudkan, itu ada 4. Al-awwalu yang pertama adalah ma sesuatu la yaftaqiru yang tidak butuh lahuma kepada keduanya, tidak butuh kepada tempat dan tidak butuh kepada zat yang mewujudkan ma'an secara bersama-sama. Tidak butuh kepada tempat dan tidak butuh kepada zat yang mewujudkan. Huwa itu adalah zatullah, zat Allah. Allah tidak butuh kepada tempat dan Allah tidak butuh kepada zat yang mewujudkan. Wathani yang kedua adalah aksuhu, kebalikan daripada yang pertama. Butuh kepada tempat dan butuh kepada zat yang mewujudkan. Apa itu? Wa huwa sifatul hawadits. Itu adalah sifatnya makhluk. Makhluk ini butuh kepada tempat dan butuh kepada zat yang mewujudkan. Kemudian ats-tsalitsu yang ketiga adalah ma yaqumu bimahallin, yaitu sesuatu yang tegak pada tempat. Yang dimaksud bimahallin di sini adalah zat, yaitu sesuatu yang tegak pada zat. Dunal mukhassis, dan sesuatu tadi tidak butuh pada zat yang mewujudkan. Nah, sesuatu yang tegak pada zat dan dia tidak butuh kepada zat yang mewujudkan, itu siapa? Wa huwa sifatul bari. Itu adalah sifatnya Allah yang bersifat bari. Karena sifat Allah
itu adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi. Sifat Allah ini adalah sifatun, satu sifat qadimatun yang qadim, qaimatun yang mana sifat tadi itu tegak bidzatihi pada zatnya. Yang dimaksud tegak pada zatnya adalah sifat Allah itu melekat pada zat Allah, tidak terpisah dengan zat Allah. Jadi sifat Allah itu melekat pada zat Allah, tidak terpisah dengan zat Allah. Itulah sifat Allah. Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi. Dan yang dimaksud dengan al-bari itu adalah alladzi yakhluqu khalqa, yaitu zat yang menciptakan makhluk, wa yudhiruhum minal adam, dan memunculkan mereka makhluk tadi minal adam daripada ketiadaan, dari yang tidak ada diciptakan, dari yang tidak ada kemudian dimunculkan. Yang keempat adalah aksuhu, kebalikan daripada yang ketiga, yaitu sesuatu atau sifat yang tidak tegak pada zat. Artinya sifat yang tidak melekat pada zat. Sifatnya sesuatu tadi itu tidak melekat pada zat, dan dia butuh kepada zat yang mewujudkan. Wa huwa dzatul makhluqin, itu adalah zatnya makhluk, sesuatu atau sifat yang tidak tegak pada zat. Maknanya adalah sifat yang tidak melekat pada zat dan dia butuh kepada zat yang mewujudkan. Itu adalah dzatul makhluqin, zat makhluk. Makhluk ini butuh kepada zat yang mewujudkannya. Jadi makhluk itu butuh kepada zat yang mewujudkannya. Itu namanya makhluk. Dan sifatnya makhluk ini tidak melekat pada zatnya. Buktinya ketika seorang alim itu jatuh terpleset, kemudian dia hilang akal, gila, maka sifat alimnya tadi akan hilang. Artinya sifatnya tadi tidak melekat pada zatnya, makhluk tadi. Faidatun faidah. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Siapa yang meninggalkan 4 kalimat, maka kamula imanuhu, maka keimanannya itu sempurna. 4 kalimat tadi adalah yang pertama kaifa, yang kedua mata, yang ketiga kam, kemudian yang keempat aina. Yang pertama aina, yang kedua kam, yang ketiga mata, kaifa yang kedua, yang ketiga mata, yang keempat kam. Jadi 4 kalimat tadi. Siapa yang meninggalkan 4 kalimat ini, maka sempurna keimanannya. Fa in qala laka qailun, jika ada orang yang berkata kepadamu, aina Allah, di mana Allah? Fa jawabuhu, maka adapun jawabannya adalah laisa fi makanin. Allah tidak menempat pada satu tempat pun, wala yamurru alaihi zamanun, dan tidak melewati ke atas Allah apa zamanun, zaman apapun. Karena yang terlewati dengan masa atau waktu itu adalah makhluk. Allah tidak terlewati dengan masa ataupun makhluk. Tidak terlewati dengan masa ataupun waktu. Fa in qala laka, jika ada seorang yang berkata kepadamu, kaifallah, Allah itu bagaimana?
Faqul lahu, katakan padanya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Tidak ada yang menyamai Allah sesuatu apapun. Wa in qala laka, dan jika ada yang mengatakan kepadamu, matallah, kapan Allah itu ada? Faqul lahu, katakan kepadanya, awalun bilabtida'in wa akhirun bilantihain. Allah itu adalah awal yang tidak ada permulaannya dan akhir yang tidak ada akhirnya. Allah ini adalah zat yang awal yang tidak ada permulaannya dan yang akhir yang tidak ada akhirnya. Wa in qala laka qailun, dan jika ada yang mengatakan kepadamu, orang yang berkata, kamillah, Allah ini ada berapa? Faqul lahu, maka katakan padanya, wahidun, Allah ini adalah zat yang maha esa, maha tunggal. La min qillatin, bukan dari hal yang sedikit. Qul, katakanlah, wallahu ahad, Allah maha tunggal. Wallahu alam, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.